Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions. Yang pertama dari grup F yang kita tahu adalah grup neraka antara Paris Saint-Germain versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Paris Saint-Germain dengan skor telak 3-0. Dan yang kedua dari grup G antara Young Boys versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor yang meyakinkan 1-3. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Paris Saint-Germain berada di posisi puncak dari grup F, sedangkan AC Milan berada di posisi juru kunci tanpa bisa mencetak 1 gol pun dari 3 pertandingan mereka dan baru mendapatkan 2 poin. Artinya di pertandingan selanjutnya lawan Paris Saint-Germain, ketika nanti AC Milan bermain di kandang sendiri, mereka harus meraih kemenangan untuk membuka peluang lolos dari fase grup Liga Champions musim ini. Sedangkan di grup G untuk sementara ini, Manchester City yang berada di posisi puncak, ya, dan ini bukan merupakan kejutan ya, wajarlah City adalah tim yang paling kuat di grup G ini. Dan Young Boys berada di posisi juru kunci tanpa bisa meraih kemenangan. Ya, sejauh ini dari 3 pertandingan mereka, 1 pertandingan mereka berhasil menyelesaikan dengan hasil imbang, itu pun melawan tim lemah lainnya di grup G ini, yakni Cervena Zvezda. Jadi memang kita lihat bahwa Manchester City adalah tim yang perkasa di grup G ini, dan jika di pertandingan selanjutnya City kembali meraih kemenangan, maka mereka sudah pasti lolos dari fase grup Liga Champions musim ini. Dan yang menariknya bahwa dalam 3 pertandingan terakhir di Liga Champions, Manchester City selalu meraih kemenangan dengan skor yang sama, yakni 3-1. Pertama-tama, tentu saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar antara Paris Saint-Germain versus AC Milan, yang bagi saya teman-teman, kemenangan dari Paris Saint-Germain bukan merupakan sebuah kejutan besar. Dari awal saya sudah feeling bahwa kemungkinan Paris Saint-Germain akan bisa meraih kemenangan. Cuma saya tidak menyangka bahwa mereka akan bisa menang dengan skor yang telak. Apalagi di pertandingan ketiga mereka, AC Milan kembali gagal mencetak gol. Walaupun faktanya para pemain AC Milan juga bisa menciptakan cukup banyak peluang, ya, apalagi di babak kedua. Jadi sama seperti di 2 pertandingan sebelumnya, kesulitan bagi para pemain Milan adalah untuk melakukan finishing dan juga koordinasi yang sebetulnya tidak rapi atau sinergi yang tidak jalan antara lini tengah dengan lini depan dan juga lini tengah dengan lini pertahanan. Maka itu walaupun AC Milan sebetulnya tidak bermain buruk, apalagi dalam urusan menyerang, tapi di lini tengah dan juga di lini pertahanan mereka sangat lemah. Maka itu setiap kali para pemain PSG itu mendapatkan bola dan bisa merancang sebuah serangan, mereka tampak begitu tajam dan dengan mudah bisa membuka pertahanan dari AC Milan. Maka itu mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya, walaupun para pemain PSG membutuhkan waktu untuk menemukan irama permainan mereka. Ya, setelah menit ke-20 baru kita bisa melihat para pemain PSG itu bisa mengandalkan skema permainan mereka untuk bermain umpan-umpan kombinasi dan juga fast break. Jadi kecepatan dari para pemain PSG, di mana ada Ousmane Dembele, ada juga Kylian Mbappe, ada juga Vitinha di tengah, dan juga jangan lupa ini pemain muda mereka ya, Warren Zaïre-Emery yang masih berusia 17 tahun, luar biasa permainannya. Pemain yang paling kreatif di pertandingan dini hari tadi yang mengobrak-abrik lini tengah dari AC Milan. Maka itu akhirnya Pioli mengganti 2 pemain dari Milan yang bermain di lini tengah, yakni Musa dan juga Krunic, walaupun setelah menit 70, tapi tampak kelemahan berada di 2 pemain ini, plus juga Malick Thiaw yang memang kocar-kacir dengan pergerakan dari Kylian Mbappe atau juga Dembele bersama juga dengan Kolo Muani. Jadi memang 3 pemain PSG di depan ini sangat berbahaya. Dan memang para pemain Milan di depan seperti Pulisic, Leao dan juga Giroud mengganggu para pemain PSG di lini pertahanan, tapi sayangnya mereka tidak bisa melakukan finishing dan saya melihat mereka bermain lebih individual. Jadi tidak adalah support dari second line. Jadi inilah perbedaan permainan antara AC Milan dengan PSG. Jika para pemain Milan itu mengandalkan 3 penyerang mereka di depan, di mana mereka bermain lebih individu, tapi para pemain PSG bermain secara kolektif karena ada juga dukungan dari lini tengah mereka. Jadi selain juga Warren Zaïre-Emery, ada juga Vitinha dan ada juga Ugarte. Nah, Ugarte ini juga cukup baik ya pressingnya. Jadi para pemain Milan di tengah ini gagal pressing. Mereka gak bisa menghentikan pergerakan cepat dari para pemain PSG dari second line
yang cepat bisa membangun serangan. Dan walaupun Milan lebih awal menciptakan peluang, tapi sebetulnya di babak pertama peluang-peluang mereka semuanya melenceng. Baru di babak kedua kan mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang yang akurat atau shot on target, tapi juga nggak semuanya yang berbahaya. Artinya Milan pertama punya masalah dalam finishing, yang kedua dalam bermain kreatif. Karena tampak bola ketika ada pemain di tengah dapat ya, pemain dari Milan cepat diberikan ke depan dan ya udah skill individu antara dari Leao atau juga Pulisic untuk mendukung pergerakan dari Giroud, kemudian mereka bisa menciptakan peluang. Jadi permainan seperti ini sebetulnya gampang sih dibaca oleh para pemain tim lawan, dan para pemain PSG memang beberapa kali terlambat track back, tapi mereka juga punya penjaga gawang yang bagus, Donnarumma, yang bisa melakukan berkali-kali save. Di babak kedua ya, di babak pertama kan pada melenceng peluang dari para pemain Milan, dan akhirnya Mbappe bisa mencetak gol. Kita lihat ya, dengan skill individunya dia bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini ketika dia mendapatkan umpan dari Warren Zaïre-Emery. Ini umpannya juga bagus ya, umpan terobosan, dan Mbappe padahal dikawal oleh dua pemain Milan tapi dia bisa melakukan finishing. Sudah 1-0 di sini saya melihat para pemain PSG lebih percaya diri dan mereka menciptakan lebih banyak peluang lagi yang berbahaya. Pokoknya berbahaya sekali lah kalau mereka menyerang. Tampaklah sinerginya sangat baik antara lini pertahanan, lini tengah, dan juga lini depan mereka. Memasuki babak kedua, mau tidak mau, Pioli harus mengganti Thiaw, memainkan Calabria, karena Thiaw benar-benar patah pinggang lah di lini pertahanan. Tapi walaupun memainkan Calabria, ya saya melihat tetap saja lini tengah dari Milan ini lemah. Ya, maka itu setelah menit ke-70 itu kan, si Krunic dan siapa nih pemain lain yang bermain dari awal ya, Krunic dan juga Yunus Musa ditarik keluar, walaupun tampaknya sudah terlambat itu ya, karena PSG kan terlihat begitu dominan ya, bahkan mereka sudah unggul 2-0 lebih dulu ketika Randal Kolo Muani tidak terkawal ya. Dembele tuh shooting bisa di save oleh Mignon kan main kali ini ya, jadi gak ada alasan bahwa Milan tuh kalah karena penjaga gawangnya bukan Mignon, tapi Mignon ketika sudah save, nah di sana kita lihat Randal Kolo Muani free dan dia bisa mencetak gol. Setelah itu ya walaupun Milan ada menciptakan peluang tapi ya nggak begitu berbahaya juga, masih bisa di save lah oleh Donnarumma, sebelum akhirnya Kang In Lee bisa mencetak gol ketika bekerja sama dengan lagi-lagi pemain muda Warren Zaïre-Emery yang baru berusia 17 tahun. What a goal by Kang In Lee, luar biasa ya. Ini pemain yang katanya jersinya juga lagi laris manis ya, selain juga jersey dari Mbappe. Dan ini adalah kemenangan yang fantastis bagi Paris Saint-Germain dan membuka peluang mereka untuk lolos dari fase grup. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Young Boys. Wah, ini sudah pasti ya, yang menang Manchester City lawan Manchester City. Dan yang saya suka dari permainan Manchester City, bahwa siapapun pemain yang diturunkan oleh Pep Guardiola pasti akan bermain kolektif. Jadi kekuatan dari Manchester City selain juga berada di materi pemain mereka punya pelatih yang bagus. Ya, tapi selain itu juga sistem permainan mereka ini yang benar-benar luar biasa. Passing bergerak, pressing di tengah, main dengan high pressing. Ketika ada pemain yang out of position, akan ada covering oleh pemain lainnya. Padahal kita tahu di pertandingan ini nih, Manchester City bermain dengan skema 3 center back. Ini kan sangat riskan ya, bermain dengan 2 penyerang sayap dan bermain dengan double pivot. Ada Rico Lewis dan juga Rodri. Sebetulnya ada ruang yang terbuka di pertahanan dari City, tapi karena high pressing mereka, karena mereka bermain compact padat di tengah, itu menyulitkan para pemain Young Boys untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Walaupun para pemain Young Boys main dengan modal semangat yang tinggi, tapi kan lawan City nggak cuma bisa modal semangat, harus main pakai otak juga, harus bermain sangat bersabar, dan juga harus disiplin di lini pertahanan. Dan kalau menurut saya nih teman-teman, City seharusnya bisa menang dengan skor yang lebih telak lagi, 1-6 atau 1-8. Karena ya penjaga gawang dari Young Boys ini banyak melakukan save ya. Anthony Rakioppi ya, dari hitungan saya dia sudah melakukan sekitar 8 save dari peluang berbahaya dari para pemain Manchester City. Jadi seharusnya ini City bisa menang dengan 1-6 atau 1-8 mungkin. Bahkan Haaland tuh seharusnya sudah bisa mencetak hat-trick ya. Artinya nih para pemain City next match finishingnya harus bagus. Dan saya melihat secara permainan ya ini udah gamenya City. Walaupun Kevin De Bruyne kita tahu masih cedera, dan Silva plus Alvarez, yang sebetulnya Alvarez adalah top scorer dari City di Liga Champions, gak bermain dari awal. Tapi tetap saja kolektivitas dari para pemain City ini bagus sekali. Grealish dan Doku menari-nari di area pertahanan dari Young Boys. Mereka terus-menerus bisa mengirimkan umpan-umpan yang akurat, bahkan mereka juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Haaland agak kesulitan untuk lepas kawalan dari para pemain Young Boys, tapi pergerakan tanpa bolanya luar biasa. Dan di luar dugaan saya, City gagal mencetak gol di babak pertama. Tapi di babak kedua, ketika Rodri lebih ofensif, Rodri berani bermain lebih ofensif, baru kita melihat City tampak berbahaya. Dan tidak lama babak kedua berjalan, Akanji bisa mencetak gol ketika Rodri itu yang memberikan umpan. Diaz sundul sebetulnya bisa di save
oleh penjaga gawang dari Young Boys, Anthony Rakioppi, tapi terkena tiang dan di sana ada Akanji yang mencetak gol. Sudah 0-1, saya kira para pemain Young Boys akan jatuh mentalnya, ternyata enggak, mereka berani tetap bermain menyerang nothing tulus dan mereka bisa mencetak gol dari pemain mereka Elia. Ini tampaknya para pemain City terlena ya, karena mereka asik menyerang. Jadi memang inilah salah satu kelemahan dari para pemain City ketika mereka kena counter. Dan ini gol yang cantik dari Elia, tapi tidak lama kemudian kita lihat setelah bertubi-tubi para pemain City itu menyerang, ada handball dari pemain Young Boys dan Haaland bisa mengkonversikan penalti dengan baik. Sudah 1-2, ya udah pasti nih City yang menang karena mereka terus-menerus mengurung para pemain Young Boys. Dan sebetulnya Alvarez sudah mencetak gol tapi dianulir, sayang banget. Dan akhirnya jelang pertandingan berakhir, ada gol by Erling Haaland ya. Luar biasa, dia capping tuh bola, dia shooting setelah menerima umpan dari Rodri. Dan setelah itu memang lebih banyak peluang lagi dari para pemain City. Yang Boys gak bisa ngapa-ngapain, dan kalau menurut saya mereka hoki aja sih, kalahnya cuma 1-3. Ya inilah Manchester City. Siapapun yang bermain, sistem mereka berjalan. Dan yang menariknya setelah ini kan mereka akan bermain di Manchester Derby. Jadi kita tunggu saja teman-teman, nanti kepastian dari City lolos dari fase grup ini, karena jika mereka menang nanti di next match, sudah pasti mereka akan lolos dari grup ini. Gak ada obatnya lah Manchester City. Dan AC Milan, ya kali ini di next match harus bisa menang, kalau enggak, maka feeling saya mereka tidak akan bisa lolos dari fase grup. Ya kita tunggu saja teman-teman. Pertandingan selanjutnya ada Liga Champions yang tentu saya akan memberikan reviewnya, apalagi kalau memang ada tim-tim besar yang main atau ada big match dari pertandingan Liga Champions. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.